A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji, bab tentang haji. Ini kita ngaji kitab hadis Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi. Babu wujubil haji, bab tentang kewajiban haji wa fadlihi, dan keutamaan haji. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walillahi, dan termasuk bagian dari kewajiban kepada Allah, ala nasi, atas manusia, hijjul baiti, adalah haji ke Baitullah. Man istata'a, bagi orang yang mampu, ilaihi, menuju Baitullah, sabila, jalannya, bagi orang yang mampu untuk sampai ke sana, mampu finansial dan mampu kesehatan. Wa man kafara, dan barang siapa yang mengingkari tentang kewajiban itu, fa innallaha anil alamin, maka sungguhnya Allah itu anil alamin. Fa innallaha ghaniyun, enggak adanya. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah ghaniyun. Ghaniyun itu tidak memerlukan, sangat kaya, tidak memerlukan, anil alamin, dari alam semesta. Wa an Ibni Umar, dan dari Ibni Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, buniyal islamu ala khamsin, dibangun Islam, ala khamsin, atas 5 hal. Yaitu syahadatu, yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, syahadati alla ilaha illallah, bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan, dan sungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, adalah Rasulullah, wa iqamis shalah, melaksanakan shalah, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil baiti, dan naik haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam itu didirikan, tiang-tiang Islam ada 5. Salah satunya adalah haji ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari adanya kewajiban haji, maka orang itu dianggap sebagai orang yang kafir. Wan Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata Abu Hurairah, khatabana, berkhutbah Nabi, kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkhutbah. Faqala, Nabi berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, ayuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajjah, sungguh mewajibkan Allah alaikum, atas kamu sekalian, al-hajjah, haji, fahujju, maka berhajilah. Faqala, maka berkata rajulun, satu orang, ada orang yang bertanya kepada Nabi, akulla amin ya Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakata, maka Nabi diam, tidak menjawab. Hatta qala, sehingga berkata rajul itu, akan hal tersebut, berkata, mengulangi pertanyaannya, salasan, 3 kali. Faqala Rasulullah, maka Nabi kemudian menjawab, lau qultu, jika aku berkata iya tiap tahun, la wajabat, maka
wajib haji itu 3 tahun, tiap tahun. Wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu melaksanakan haji tiap tahun. Sumakola, kemudian Nabi melanjutkan bersabda begini, Zaruni ma taraktuhum, tinggalkan apa-apa yang saya tidak kerjakan. Tinggalkan apa-apa yang saya tinggalkan atas kalian. Artinya enggak usah mengerjakan apa yang saya tidak kerjakan, begitu. Jangan nanya-nanya macam-macam. Apa yang tidak saya kerjakan, enggak usah dikerjakan. Fa inna ma halaka man kana qablakum, dan hanya saja halaka celaka man orang kana yang ada man qablakum sebelum kalian, bikasroti su'alihim, sebab banyaknya pertanyaan mereka. Orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelum kita itu banyak yang hancur gara-gara mereka banyak bertanya. Yang kedua, waqtilafihim ala anbiyaihim, karena penentangan mereka atas nabi-nabi mereka. Jadi umat sebelum kita itu, kata Nabi, itu banyak yang celaka, banyak yang binasa karena banyak bertanya dan banyak berselisih dengan nabi-nabi mereka. Fa'idha amartukum, jika aku, kata Nabi, memerintahkan kepada kalian bisai'in, dengan sesuatu, fa'tu, maka kerjakan, minhu, dari syai', maka segera kerjakan, mastata'tum, semampu kalian. Wa idza nahaitukum, apabila aku melarang kum, atas kamu sekalian, an syai'in, dari sesuatu, fadza'uhu, maka tinggalkan. Dari hadis ini kita bisa mendapatkan beberapa poin. Pertama, Islam itu berpijak pada prinsip kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Ajaran Islam itu tidak membebani umatnya melebihi batas kemampuannya. Yang kedua, janganlah bertanya tentang satu hal yang sekiranya dijawab itu akan memberatkan bagi si penanya atau bagi umat. Jadi bertanya itu juga harus cerdas. Sekiranya memang sudah dipahami satu pernyataan, maka kerjakan pernyataan itu. Jangan bertanya lagi hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Kalau dijawab justru menjadi beban. Karena banyak umat sebelum umat Islam itu hancur gara-gara banyak bertanya, dijawab oleh nabinya, jawaban itu menjadi kewajiban tambahan yang sehingga mereka itu tidak mampu melaksanakannya. Yang ketiga, perintah itu wajib dikerjakan semampunya, tetapi larangan itu wajib mutlak ditinggalkan semuanya. Karena itulah kalau disuruh memilih antara meninggalkan maksiat dan mengerjakan perintah, itu didahulukan meninggalkan maksiat. Yang keempat, kewajiban haji itu hanya sekali seumur hidup bagi orang yang mampu. Demikian, wallahu a'lam bishawab.